Tujuan kisos apa tadi? Menghentikan dan menjaga darah. Tapi kalau dipaksain justru lebih banyak lagi darah tertumpah. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu berizat, jangan dulu didirikan. Ada 5 nilai besar di dalam kehidupan yang dijaga dengan undang-undang yang datang dibawakan oleh syariat ini. Menjaga apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga agama, dari situ diperintahkan dakwah. Diperintahkan menuntut ilmu. Demi menjaga agama, diperintahkan syiar. Diperintahkan kita menerapkan nilai-nilai ajaran Islam demi menjaga kelestarian agama. Hifdzun nafs, demi menjaga jiwa. Dari situ diharamkan membunuh. Dari situ disyariatkan kisos. Tuh. Ya kan? Demi menjaga jiwa. Dari situ diharamkan untuk membunuh bahkan kafir. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki janji keamanan, maka ia tak akan mencium aroma surga. Aroma surga enggak cium. Aroma surga ini dari gerbang surga 40 tahun masih kecium. 40 tahun jalan dari gerbang surga masih kecium aroma surga. Tapi seseorang membunuh seorang kafir, dan ini kafir punya janji keamanan, kafir mu'ahad, maka aroma surga nggak nyium. Betapa dia jauh dari surga. Nah, menjaga jiwa. Juga demi menjaga apa? Menjaga harta. Dari situ diharamkan mencuri, diharamkan gosok, diharamkan riba, diharamkan penipuan-penipuan di dalam muamalah tijariyah dan lain-lain. Demi menjaga harta. Ya? Kemudian menjaga apa lagi? Menjaga nama baik. Dari situ diharamkan ghibah. Ya? Demi menjaga nama baik. Kemudian menjaga keturunan dan lain-lain. Dari situ diatur warisan. Dari situ diharamkan zina. Supaya nggak kusut keturunan dan lain-lain. Dan terus-terus. Nah, semua aturan yang datang di dalam syariat, tujuannya untuk mengatur itu pada manusia. Agar itunya yang kita fahami. Oke? Kalau sebuah aturan syariat, ketika dipaksakan malah itunya nggak dapat, maka tunda. Jangan dipaksakan. Itu lebih sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Jangan seseorang berdalih dengan dalil-dalil ini wajib begini. Allah bilang, Rasul bilang. Tapi kalau dipaksain justru nggak dapat, maka jangan dilakukan. Demikian jihad ditunda. Karena jihad tujuannya apa? Meninggikan kalimatullah, membawa maslahat bagi kaum muslimin. Tapi ketika dengan jihad, justru akhirnya menjadi kehancuran lebih besar kepada kaum muslimin. Apakah Rasul memerintahkan kaum muslimin jihad? Fase Mekah. Jangan. Allah nggak perintahkan, Rasul nggak perintah. Tahan dulu. Bisa nggak seseorang bilang dengan ayat-ayat perintah jihad terus ngotot? Nggak bisa. Akhirnya tujuan disuruh jihad, kagak dapat. Nah ini smart. Contoh kasus dari salaf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu naik kepemimpinan, naik kuasa. Setelah Utsman bin Affan terbunuh. Oke? Hukum kisos apa? Wajib. Yang wajib melakukannya siapa? Ormas? Imam masjid? Ustadz? Siapa yang melakukan? Penguasa yang sah. Kalau penguasa nggak melakukan, boleh nggak masyarakat ngotot? Sebuah ormas melakukan sesuatu yang penguasa nggak lakukan. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini suka pada sablang-sablangnya ormas masa kini, suka ngaco-ngaconya begitu. Suka berasa punya hak-hak yang Allah tidak berikan haknya pada mereka. Kisos hukumnya apa? Wajib. Ali naik. Berarti Ali wajib kisos pembunuhan Utsman nggak? Wajib. Tapi kasus pembunuhan Utsman nih radhiyallahu anhu, ini berbeda, nggak seperti pembunuhan orang biasa. Yang terlibat di sini banyak orang luar biasa. Dan setiap orang ini udah pada pulang ke kaumnya masing-masing, berada dalam penjagaan kaumnya masing-masing. Mau ditangkap satu, sekaum ngamuk ngebelain dia. Gara-gara satu akhirnya mesti diperangin sekaum, banyak darah tertumpah. Tuh. Tujuan kisos tadi apa?
Memutus rantai pertumpahan darah. Jadi dulu kalau orang dibunuh satu orang, keluarganya balas dendam, keluarganya balas dendam, keluarganya balas dendam. Akhirnya kabilah sama kabilah perang gara-gara satu darah. Puluhan, ratusan jiwa melayang. Tuh, gara-gara satu darah. Putus itu semua. Gimana? Kisos. Fungsinya itu, menghentikan pertumpahan darah. Nah, kalau dipaksain, kisos pembunuhan Utsman ini, tujuannya dapat nggak? Tujuan kisos apa tadi? Menghentikan dan menjaga darah. Tapi kalau dipaksain justru lebih banyak lagi darah tertumpah. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu berisyarat, jangan dulu didirikan. Susah, nggak bisa. Oke? Ternyata terbukti betul. Sebagian sahabat bergerak ke Kufah untuk menangkap beberapa pembunuh Utsman dan mau mengkisosnya. Tapi yang bergerak satu kaum. Akhirnya terjadilah perang dua pasukan. Banyaklah darah tertumpah tuh. Kadang menangkap atu. Banyak darah tertumpah akhirnya. Ini yang terjadi di perang Jamal 1. Jadi agar kita memahami syariat dengan baik. Disuruh begini tuh agar tujuannya dapat itu. Gitu. Kalau dengan dilakukan ternyata tujuannya malah nggak dapat, jangan paksain. Dengan membawakan dalil-dalil dan lain-lain. Nggak begitu, syariat nggak begitu. Kalau orang bisa cantik memahami maqasid syariah. Mikir-mikir dia. Siapa berani bilang bahwa Ali tidak berhukum dengan hukum Allah? Karena dia gak mau mendirikan kisos. Siapa berani bilang gitu? Ayo. Ada Khawarij. Mau loh sebaris sama itu. Guguk-guguk neraka. Gila benar kata Rasulullah. Kirik. Iya. Ada. Maka agar para penuntut ilmu, di dalam proses menuntut ilmu, targetkan agar dia faham maksud syariah apa. Dari larangan, dari perintah, ini tujuannya apa. Jadi dia bukan cuma faham cetek, cuman pokoknya dalilnya ini, terjemahannya ini berarti paksain di lapangan begini. Dalilnya ini, terjemahannya begini, paksain di lapangan begini. Nah yang banyak terjadi di lapangan begitu. Terus menghukumi hamba-hamba Allah yang lain yang gak sesuai dengan terjemahan ayat Quran atau terjemahan hadis yang dia tahu. Jadi Rabb kepada makhluk-makhluk Allah. Ustadznya dihukumi. Nih ustadz ngaco, nih gak beres. Waduh. Masa minumnya berdiri. Begitu gara-gara minum berdiri segala.